Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, yaitu kita akan membahas mengenai basis pengembangan bahan ajar. Jadi dalam mengembangkan suatu bahan ajar penting bahwa kita menentukan basis dalam mengembangkan. Basis dalam mengembangkan itu seperti apa? Jadi dalam kita mengembangkan bahan ajar ada rules, ada aturan-aturan tertentu yang bisa kita ikuti agar bahan ajar ini bisa agar bahan ajar ini value-nya bisa naik ya. Apa aja kita akan bahas bersama-sama. Oke. Nah, untuk yang pertama, basis bahan ajar yang akan kita bahas adalah sebentar. Oke. Nah, yang pertama, basis yang akan kita bahas adalah pengembangan bahan ajar berbasis kontekstual ya, atau bisa dibilang CTL gitu ya, kontekstual teaching and learning. Basically seperti itu. Nah, tentu kalau misalnya kita mau menjadikan kontekstual adalah basis pengembangan bahan ajar kita harus tahu dulu apa sih pembelajaran kontekstual itu seperti apa sih gitu kan ya. Nah, teman-teman mungkin sudah familiar dengan apa itu pembelajaran kontekstual. Nah, seperti yang teman-teman bisa baca di layar gitu ya, pembelajaran kontekstual itu adalah suatu pembelajaran yang mana dalam pembelajaran itu guru selalu mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi yang nyata. Setidaknya situasi yang memang siswa bisa membayangkan. Itu adalah pembelajaran kontekstual. Nah, agar apa materi-materinya dikaitkan dengan kehidupan siswa? Agar apa? Agar jika pengetahuan yang didapat siswa itu sesuatu yang memang benar-benar dia jalani di kehidupan, itu akan harapannya pembelajaran itu akan semakin bermakna. Nah, di mana-mana pembelajaran yang kita inginkan itu kan pembelajaran yang bermakna, kan gitu. Nah, oleh karena itu, pembelajaran kontekstual itu merupakan salah satu harapan kita agar pembelajaran lebih bermakna, kan gitu. Oke, untuk selanjutnya. Nah, keywords-nya. Keywords dari pembelajaran kontekstual yang pertama, real world learning. Ya, jadi pembelajaran kontekstual itu materi-materinya disarikan dari real life, real world ya. Jadi memang benar-benar yang siswa itu bisa temukan di kehidupan. Atau setidaknya pembelajaran kontekstual itu mensyaratkan hal-hal yang diangkat itu siswa setidaknya bisa membayangkan. Gitu. Nah, pengalaman yang nyata. Kalau misalkan materi yang kita ambilkan dari kehidupan sehari-hari, bisa jadi memang siswa itu benar-benar mengalaminya. Kan gitu. Segala sesuatu yang kita alami, kemudian kita mempelajarinya, maka pada saat pembelajaran itu siswa akan lebih mengaitkan, oh iya saya pernah mengalami, oh iya saya tahu, oh iya seperti itu, jadi saya bisa membayangkan. Nah, maka dari itu harapannya pembelajaran itu akan bisa lebih terarah, kan gitu. Nah, selanjutnya ada berpikir tingkat tinggi. Kenapa? Karena yang namanya pembelajaran hubungkan dengan kehidupannya siswa itu kan kalau menurut teori kognitif itu berarti aplikasi. Nah, maka aplikasi ini termasuk berpikir tingkat tinggi. Oke, kemudian keyword selanjutnya berpusat kepada siswa. Jadi tidak hanya pembelajarannya itu guru menerangkan, memberi soal, terus latihan, membahas, itu tidak seperti itu. Tapi student centered gitu ya. Oke, selanjutnya harapannya kalau misalkan pembelajarannya student centered, kemudian diberikan materi yang memang benar-benar siswa punya pengalaman yang nyata, maka siswa akan aktif, akan kritis. Kenapa? Kok saya dulu pernah begini, tapi kok ini caranya begini. Nah, itu akan harapannya bisa memunculkan
sikap-sikap seperti itu dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengetahuan bermakna. Tadi sudah kita bahas ya. Yang keyword selanjutnya dekat dengan kehidupan nyata. Oh, tentu. Karena apa? Karena yang namanya kontekstual, materinya harus disarikan dari kehidupan nyata, minimal yang bisa siswa bayangkan. Oke, untuk perubahan perilaku, ya ini adalah keywordsnya pembelajaran. Yang namanya pembelajaran, seseorang yang belajar itu, seseorang tersebut akan mengalami perubahan perilaku, kan gitu. Karena apa? Ya dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi yang tahu, kan gitu. Oke, untuk selanjutnya keywordsnya siswa praktik. Bukan hanya menghayal. Dalam artian kalau misalkan materinya itu materi yang memang benar-benar abstrak, kan siswanya kerjanya membayangkan. Tapi kalau misalkan memang materinya itu kita ambilkan dari yang biasa siswa temui, otomatis itu bisa kita golongkan sebagai siswa yang melaksanakan sendiri, kan gitu. Learning bukan teaching ya. Jadi yang berperan aktif adalah siswa. Selanjutnya pendidikan, education bukan instruction. Jadi guru itu hanya sebagai motivator aja. Nah, selanjutnya ada pembentukan manusia. Course ya, yang namanya belajar itu kan agar kita bisa survive di kehidupan ini. Selanjutnya pemecahan masalah. Ya, kalau misalkan biasanya masalah-masalah yang diangkat dalam pembelajaran kontekstual kan itu memang berupa masalah, berupa kasus. Jadi siswa memang harus memecahkan masalah. Selanjutnya siswa acting, guru mengarahkan. Ini sama aja sebenarnya seperti kata-kata bahwa dalam pembelajaran student center, guru itu hanya sebagai motivator, sebagai fasilitator aja. Terus yang terakhir, hasil belajar diukur dengan berbagai cara, bukan hanya dengan tes. Ya, kalau tentang keywords yang ini, sudah senada dengan kurikulum yang sedang berjalan, kan gitu ya. Jadi hasil belajarnya nggak cuma pakai tes aja, tapi ada penilaian diri, ada penilaian teman sebaya, dan seterusnya itu kan banyak juga ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran kontekstual itu ada beberapa elemen atau beberapa komponen. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme kita bisa katakan bahwa pembelajarannya itu sifatnya membangun. Jadi, pembelajarannya itu guru tidak langsung memberikan materi, ini dulu materinya. Tapi kita fasilitasi siswa agar mereka memang benar-benar menggali dan menemukan kembali konsep yang sedang dipelajari. Kan gitu. Nah, menemukan kembali kemudian bertanya. Kalau misalkan ada suatu kasus, guru memang harus bisa menstimulasi siswa bagaimana caranya agar siswa itu kritis, agar siswa itu belajar menyikapi kasus-kasus yang ada. Dengan apa? Salah satunya dengan bertanya. Oke, komponen yang selanjutnya masyarakat belajar. Masyarakat belajar maksudnya seperti apa? Yuk, kita belajar tidak hanya tapi kita memang dikaitkan dengan kehidupan, kan gitu. Kemudian pemodelan, refleksi, serta authentic assessment, ya seperti yang tadi kita udah bahas. Assessment yang ada atau penilaian yang ada itu memang benar-benar yang otentik. Artinya tidak hanya dipusatkan kepada tes, tapi juga ada triangulasi lagi dari penilaian diri, dari penilaian teman, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya ada beberapa strategi yang berasosiasi dengan CTL atau dengan pembelajaran kontekstual. Nah, yang pertama PBL, yang kedua pembelajaran otentik, kemudian inquiry learning, terus project based learning. Nah, ini adalah beberapa strategi yang teman-teman bisa lakukan jika bahan ajarnya disusun berdasarkan basis kontekstual. Jadi kalau misalkan teman-teman, Bu, saya mau mengembangkan bahan ajar basisnya kontekstual, terus mengikuti suatu sintaks pembelajaran tertentu, yaitu pembelajaran misalkan PBL, problem based learning, atau project based learning juga bisa. Atau misalkan mixed method juga boleh. Nah, maka dari itu silahkan teman-teman bisa memilih beberapa, ini hanya beberapa aja ya strategi yang bisa dipakai pada pembelajaran dengan pendekatan
kontekstual. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada basis pengembangan yang kedua, yaitu basisnya pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup itu apa? Ya, jadi pendidikan kecakapan hidup itu adalah suatu pendidikan yang mana guru itu membelajarkan siswa semua yang diperlukan dia agar survive di kehidupannya, agar bisa mengembangkan potensinya sendiri. Ya, ada kemampuan daya pikir, ada daya kalbu, ada daya raga. Ya sebenarnya ini hampir sama ya, daya pikir ya berarti kognitif, daya kalbu ya berarti afektif, daya raga ya berarti psikomotor. Sebenarnya sama ya, hanya redaksinya saja yang berbeda dan ada istilah lain untuk apa pendidikan semacam ini. Oke, selanjutnya tujuannya itu apa? Nah, of course yang namanya pendidikan kecakapan hidup gitu ya. Tujuan utamanya ya berarti agar pendidikan itu tidak hanya sebatas teori aja, tapi memang yang siswa itu benar-benar dibekali teori ini akan digunakan pada saat kalian menghadapi situasi semacam apa. Nah, itu adalah tujuan utama. Ya, biar relevan pendidikannya dengan nilai-nilai kehidupan yang dilalui oleh siswa kan gitu. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu yo untuk apa? Yo agar siswa itu bisa dipersiapkan ya, agar siswa itu besok bisa benar-benar siap menjalani kehidupannya. Ya, dia mampu, dia sanggup, dia terampil agar dia memang benar-benar bisa survive kan gitu. Oke, selanjutnya nih. Ini ada beberapa kecakapan hidup ya. Ada sebentar. Pakai pointer dulu. Oke. Nah, ada kecakapan hidup ada beberapa macam ya. Ini basically ada dua. Ya, ada yang general, ada yang umum, ada yang spesifik. Kalau yang umum itu mencakup ada personal, ada sosial. Kalau yang khusus itu ada tentang akademik sama vokasional. Kan gitu cara membacanya. Kemudian yang namanya kecakapan hidup personal atau pribadi itu ada yang namanya menyangkut kesadaran diri. Sadar bahwa kita itu ya makhluk Tuhan, makhluk sosial, makhluk lingkungan. Kalau seseorang itu sudah sadar, maka dia bisa mengambil keputusan pada saat yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Kan gitu. Ada kesadaran potensinya. Potensinya, oh saya bisa ini, saya mampu ini, sehingga dia bisa menggali dirinya. Ya. Kemudian ada kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir meliputi menggali informasi bisa, kemudian mengolah informasi, kemudian mengambil keputusan, kemudian memecahkan masalah. Ya, jadi yang namanya kecakapan berpikir itu ada beberapa bagian tentang menggali info. Terus setelah informasi tergali, terus diolah, kemudian informasi yang telah diolah itu digunakan untuk menentukan keputusan. Nah, keputusan ini digunakan untuk memecahkan masalah dan itu semuanya kan ada hierarkinya. Oke, kita lanjut tentang kecakapan sosial. Kecakapan sosial itu ada tentang kecakapan komunikasi dan kerjasama. Kalau komunikasi ya berarti tentang mendengarkan, tentang berbicara, serta tentang menuliskan. Kan gitu. Yang namanya kita berkomunikasi kan, ya kita berbicara, kita juga bisa lewat tulisan, dan kita juga perlu cakap mendengarkan. Ya, karena seseorang itu bisa saja menjadi seorang pembicara yang handal, tapi belum tentu seorang pembicara yang handal itu bisa menjadi pendengar yang baik. Kan gitu. Maka dari itu, kecakapan-kecakapan ini memang perlu dilatih dan dibelajarkan kepada siswa. Oke, selanjutnya ada kecakapan kerjasama. Ya, ada kecakapan kerjasama. Kalau kecakapan kerjasama itu ada kecakapan antar istilahnya bisa kita katakan horizontal ya, antara teman satu dengan yang lain. Terus ada juga kecakapan vertikal, yaitu antara bagaimana dia itu survive sebagai seorang pimpinan yang membawahi. Kecakapan-kecakapan yang lain juga penting kan gitu. Oke,
Selanjutnya, untuk kecakapan hidup yang spesifik, ada tentang akademik. Berarti ada mengidentifikasi sesuatu, variabel kan itu sesuatu, fenomena apapun, itu kecakapan akademiknya bagaimana bisa mengidentifikasi. Terus bisa menghubung-hubungkan. Setelah diidentifikasi, oh ternyata ada masalah. Terus dihubung-hubungkan, oh ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya kan? Setelah itu rumuskan hipotesis. Oh, ada masalah, ada faktor yang mempengaruhi, nanti ada solusi. Oh, kira-kira solusinya begini. Itu kan hipotesis. Selanjutnya yang terakhir ada merancang dan melaksanakan penelitian. Kalau ada masalah, ada hipotesis, kemudian kita perlu melakukan penelitian untuk apa? Memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Maka kecakapan itu penting. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah kecakapan vokasional. Yang namanya vokasional itu berarti apa ya? Bisa kita katakan kejuruan ya. Jadi, skill kita agar kita itu bisa survive dengan berperan sebagai seorang produsen kan gitu. Kita bisa melaksanakan, kita bisa membuat apa, kita bisa menghasilkan apa, itu termasuk kecakapan vokasional. Oke, itu adalah tentang pendidikan kecakapan diri, kecakapan hidup. Oke. Oke, kemudian kita beralih ke pengembangan bahan ajar, basis pengembangan bahan ajar yang selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa loh mengembangkan bahan ajar basisnya integratif. Ya, basisnya integrasi, artinya bahan ajar yang integratif gitu ya. Istilahnya seharusnya begitu. Oke, yang namanya integrasi itu adalah suatu upaya untuk memadukan ilmu umum dengan ilmu agama. Nggak harus Islam sebenarnya, bisa yang lain juga. Oke, nah hanya memang ini saya ambilkan dari referensi integrasi antara umum dan Islam ya. Jadi sebenarnya yang namanya integrasi itu nggak hanya ilmu umum dipadukan dengan ilmu agama Islam ya, tapi ilmu agama yang lain juga bisa. Oke, untuk selanjutnya pendekatan integratif ini itu adalah eh, suatu pendekatan yang mengharapkan adanya suatu keterpaduan kebenaran dalam ilmu-ilmu yang ada antara ilmu umum, baik sosial, humaniora, sains, dan seterusnya. Nah, itu kebenaran-kebenaran yang ada memang berpadu dengan kebenaran yang ada di dalam agama yang kita hayati, kan gitu. Nah, yang namanya pendekatan integratif itu bukan peleburan ilmu agama, bukan ya. Tapi eh, ilmu-ilmu tersebut berpadu menjadi suatu apa ya? Suatu harmoni kan gitu. Kalau misalkan kita ketemu konsep A dalam Al-Qur'an ternyata A ini dihayati oleh ilmu pengetahuan yang lain, itu kan akan berpadu menjadi suatu harmoni yang indah kan gitu. Oke, selanjutnya nah um, basis pengembangan bahan ajar yang selanjutnya adalah interkoneksi ya. Nah, interkoneksi itu adalah suatu upaya memahami ya bahwa yang namanya kehidupan itu kompleks kan gitu ya. Apa namanya, kehidupan yang sedang kita alami, yang sedang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan apapun itu, entah agama, entah sosial, entah ke ilmu kealaman, itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya, jadi perlu adanya suatu kerjasama, ya saling membutuhkan. Bisa jadi saling koneksi, saling berhubungan lah intinya ya. Maka dari itu interkoneksi hadir sebagai salah satu harapannya ya, bisa menghubungkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nah, pendekatan interkonektif ini apa ya, mengharapkan suatu keterikatan ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, entah ilmu agama berpadu dengan ilmu sosial, entah ilmu apa sosial humaniora dengan ilmu kealaman. Nah,
masing-masing itu kan punya kepekaan sendiri-sendiri, serta barangkali ada yang bisa memang ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, kan gitu. Oke, selanjutnya, memang biasanya antara pendekatan integratif ya atau ranah integrasi dengan interkoneksi itu memang dipadukan. Karena apa? Karena pada saat kita menghubungkan antara suatu disiplin ilmu dengan ilmu agama, kita juga sebenarnya sedang melakukan interkoneksi, kan gitu. Cuma memang kalau misalkan ilmu yang ada kita padukan dengan ilmu agama, itu ada istilah tersendirinya, ya kan gitu. Nah, ada beberapa ranah integrasi interkoneksi yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama ranah filosofis. Ya, sama seperti filsafat yang kita kenal itu ya berarti ranah yang apa ya? Mengajarkan kita kalau yang namanya suatu ilmu itu ya pasti akan ada hubungan antara atau keterikatan dengan ilmu yang lain itu secara filosofis. Jadi memang itu hanya suatu filosofi dari integrasi interkoneksi bahwa yang namanya ilmu itu pasti akan saling berhubungan gitu. Selanjutnya ada ranah metodologis. Ranah metodologis itu adalah eh, suatu metode yang memang yang digunakan sebagai metode pengembangan keilmuannya, ya. Kemudian ada ranah materi. Ranah materi itu apa? Ya berarti secara materinya kita cari hubungannya, ya. Kita integrasikan nilai-nilai kebenaran umum dengan nilai agama dalam kegiatan pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Sedangkan yang terakhir ada ranah strategi, maaf. Nah, yang namanya ranah strategi itu berarti secara ranah praktisnya ya. Nah, bagaimana ilmu yang sudah kita secara filosofi kita sudah meyakini bahwa memang antara satu dengan yang lain ada keterpaduan, ada hubungannya, kemudian secara metodologi kita cari hubungannya yang ada di mana, kemudian setelah itu kita masuk ke ranah materinya yang dihubungkan mana saja, baru kita masuk ke ranah strategi. Ranah strategi itu berarti kita bagaimana kita memberikan kepada siswa, memberikan informasi, pengetahuan kepada siswa bahwa antara satu ilmu dengan ilmu yang lain ada keterkaitan membentuk suatu harmoni yang indah. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya model kajian. Ya, model kajian itu adalah apa ya? Model-model yang bisa kita pakai di dalam pengembangan bahan ajar kita. Yang pertama ada informatif, ya. Jadi yang namanya metode model kajian informatif itu berarti kita mencoba, ya, memperkaya suatu disiplin ilmu dengan menyisipkan ilmu informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang berkorelasi dengan yang sedang kita bahas, namun dari disiplin ilmu yang berbeda. Contoh misal, kita sedang membahas operasi pecahan misalkan. Nah, kita perkaya bahwa konsep operasi pecahan itu juga diperlukan di ranah agama. Lebih spesifiknya di dalam ranah fikih di agama Islam ya, itu kan ada yang namanya mawaris. Nah, itu berarti kalau misalkan seseorang meninggal, kemudian punya istri, punya anak, nanti anaknya berapa, istrinya berapa, itu kan ada bagian-bagiannya. Nah, itu namanya informatif. Terus ada model kajian konfirmatif atau klarifikatif. Apa sih model kajian ini? Yaitu model ini mengindikasikan bahwa suatu ilmu pengetahuan itu butuh penegasan, ya. Contohnya misalkan apa tuh? Misalkan antara matematika dengan
IPA ataupun sebaliknya, fisika dengan matematika dan sebaliknya. Nah, Bu, saya membahas vektor di matematika, tapi kok ada di pelajaran fisika? Nah, itu berarti ada yang namanya konfirmasi bahwa yang namanya vektor di matematika itu memang menjadi bagian dari pembahasan di fisika juga. Itu namanya konfirmasi atau klarifikasi. Kemudian yang terakhir ada korektif. Nah, berarti untuk yang model kajian yang terakhir itu menampilkan koreksi kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan oleh ilmu pengetahuan yang lain. Nah, kan gitu. Mbak Menawa, kalau misalkan suatu penemuan kemudian dikoreksi oleh disiplin ilmu yang lain, itu kan akan menjadikan suatu pengetahuan yang baru, kan gitu. Oke. Oke teman-teman semuanya, itu adalah materi mengenai basis pengembangan bahan ajar yang bisa kita pilih. Oke, silakan teman-teman materi ini dipahami dengan baik, kemudian diaplikasikan. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.